Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Banyak Ngajar YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang cara menggunakan AutoCAD bagi pemula. Nah, oke. Kita langsung saja buka AutoCAD-nya. Saya menggunakan AutoCAD 2019 di MacBook. Jadi buat teman-teman yang punya Windows tidak masalah karena secara prinsip komen dari AutoCAD itu sama saja. Tidak ada yang berbeda, hanya saja di shortcut penggunaan di keyboardnya saja, karena di Mac dengan di laptop yang lain itu berbeda pengaturan keyboardnya. Oke, kita langsung saja. Komen yang pertama yang di awal biasa kita gunakan untuk men-setup awal lembar kerja di AutoCAD itu namanya units. Yang pertama units, ini pengaturan untuk mengatur skala yang kita gunakan, ukuran apa. Di sini bisa dilihat drawing unitsnya. Nah, di sini di bagian bawah kita melihat kita mau pilih satuan ukurannya apa. Biasanya satuan internasional itu menggunakan milimeter dalam menggambar produk. Nah, kalian ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Biasanya menggunakan milimeter, saya pilih milimeter. Kemudian precisionnya kita atur. Ini juga sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman suka dengan digit satu angka, ya silakan satu angka, atau ada koma, ada angka di belakang koma, ya silakan dipilih. Tapi saya lebih pilih biasanya menggambar menggunakan satu angka saja. Nah, selebihnya itu kalian sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi biasanya menggunakan mengatur dua hal ini saja. Klik OK. Terus sekarang yang kedua adalah ada namanya OSNAP. Kita bikin misalkan contoh. Snap itu adalah tanda, misalkan kita mau menggambar di salah satu sudut. Snap itu adalah, nah ini snap itu ada tanda kotak hijau ini. Kemudian kalau kita ke tengahnya ada namanya midpoint. Nah, tanda hijau ini, segitiga hijau ini namanya midpoint. Nah, itu namanya snap. Nah, kalau di tengah itu center, biasanya bullet atau circle gitu. Untuk teman-teman yang belum aktif, belum keluar tanda itu, misalkan menggambar tapi nggak keluar tanda OSNAP-nya itu, bisa diaktifkan melalui perintah OSNAP. Tulisannya OSNAP, langsung ketikkan saja OSNAP. Nah, klik enter langsung. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus checklist semuanya, centang semuanya, objek snap on, kemudian pastikan objek snap tracking on. Nah, kalian aktifkan select all dengan cara select all, atau mau di custom juga nggak masalah, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi biasanya itu kita perlu snapnya itu ada endpoint, midpoint, center, quadrant, dan seterusnya. Nah, ini karena kenapa saya pilih semuanya, karena saya butuh semuanya ketika menggambar. Kemudian ini juga di 3D object snap-nya kalian pilih semua, dynamic input, polar tracking. Nah, seperti itu. Kita kalau sudah klik OK saja. Oke, sekarang kita balik ke sini. Kemudian biasanya ketika kita menggambar, misalkan kita pengen gambar garis yang lurus. Nah, kalau ini kan normalnya, kalau kita ingin menggambar garis itu, misalkan kita coba gambar garis saja, misalkan klik L. Nah, kita tentukan titiknya mau di mana, misalkan di sini bebas. Nah, dia akan seperti ini. Nah, misalkan kita mau pengen gambar garisnya lurus nih ke kanan, lurus ke kiri, boleh. Nah, caranya adalah kita perlu memasukkan perintah add. Kita ketikkan add supaya gambar garisnya lurus, atau bisa juga namanya ortho. Tapi satu dulu kita coba untuk memasukkan add saja. Nah, add-nya seperti ini. Kita masukkan angkanya, sumbu x-nya berapa, sumbu x ke kanan positif, sumbu x ke kiri negatif. Kita mau gambar ke kanan, misalkan kita masukkan 5 mili, 5, nah 5, formatnya adalah kita masukkan angka x, y, add
X, Y. Nah, kita masukkan sumbu X-nya tadi 5. Sekarang kita masukkan sumbu Y-nya berapa? Bebas, kita misalkan karena kita mau menggambarnya satu garis ke kanan saja, artinya kita hanya perlu angka sumbu X-nya saja. Artinya sumbu Y-nya adalah 0. Oke, kita klik enter. Nah, dia akan seperti ini. Escape 0. Sama juga ketika kalian mau menggambar garis ke sumbu Y ke atas atau ke bawah, itu sama saja perintahnya. Nah, tadi kan ini untuk menggunakan perintah atau menggunakan bantuan add untuk menggambarnya. Nah, sekarang kita coba untuk perintah ortho. Ortho itu biasanya ada di bawah, tandanya ortho aktif itu dia akan menyala di sini. Nah, ini namanya ortho mode ortho. Kalau di Windows itu cara mengaktifkannya bisa diklik langsung melihat ke posisi di bagian bawah. Kalau di Mac juga di bawah juga. Nah, cara mengaktifnya ketinggal diklik saja. Klik. Nah, kalau mau instan, teman-teman di Windows bisa menggunakan ketik di keyboardnya F8. Kalau di Mac itu Command plus L. Nah, dia mati. Saya sudah klik Command L. Saya mau nyalakan lagi Command L. Atau di Windows teman-teman bisa aktifkan dengan klik F8. Oke, sudah ya. Kita lihat fungsinya apa ortho itu. Sekarang kita mau bikin garis, misalkan di sini. Nah, snap itu fungsinya nih. Nah, kita tahu akhiran atau awalan dari suatu garis itu. Nah, kita misalkan gambar di sini. Nah, tadi ingat fungsi dari ortho itu adalah untuk menggambar garis lurus. Jadi lurus saja. Nah, sekarang kita mau gambar kemana? Ke atas atau ke bawah, bebas. Nah, enaknya pakai ortho ini adalah kita tinggal arahkan saja mau gambarnya misalkan ke atas ya, tinggal arahkan ke atas lalu masukin angkanya berapa. Nah, contoh saya mau ke atas saja, tinggal arahin ke atas, bawa kursornya ke atas, masukin angkanya misalkan 3, klik enter. Tuh, dia udah otomatis. Sekarang saya mau gambar ke kanan, 3 juga, tinggal enter, masukin angka. Saya mau gambar ke bawah misalkan 7, enter. Nah, kayak gitu. Jadilah seperti itu. Nah, itu fungsi dari beberapa komen. Nah, terus berikutnya adalah namanya komen. Ini kita hapus dulu. Nah, biasanya bagi pemula itu bingung, ini bagaimana cara untuk menormalkannya atau supaya tidak ada ini nih gambar garis titik-titik warna biru ini. Nah, kita bisa menormalkannya menggunakan escape atau enter. Nah, escape biasanya pakai escape. Setelah kita menggunakan komen apapun, kita ingin menormalkannya kembali seperti semula seperti ini, tinggal tekan escape saja, ESC di ujung kiri atas keyboard. Oke, cukup sekian dulu untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain yang ingin belajar AutoCAD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.